itu berprogres atau melakukan usahanya bagaimana, dan sampai ke hasilnya seperti apa. Nah, ini pula yang harusnya dibuat di dalam sebuah laporan keuangan sektor publik itu. Jadi rencana kemarinnya bagaimana, terus ada APBN-nya atau APBD-nya dianggarkan bagaimana gitu. Terus kalau dilaksanakannya seperti apa, lebihannya apa gitu ya, kekurangannya apa. Nah, dari situ kan kita akan mendapatkan sebuah analisis yang komplit, yang utuh, sehingga nantinya bisa berguna untuk menyusun rencana keuangan atau rencana program tahun berikutnya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian di kita belum muncul. Jadi informasinya itu kadang terlalu general dan hanya berupa angka. Kenapa begitu? Karena paradigma kita sebagai sektor publik di dalam menyusun laporan keuangan itu masih paradigma bahwa ini nanti harus disusun laporan keuangannya karena nanti akan diaudit. Karena ini nanti akan ditanyakan oleh BPK atau akan diperiksa oleh BPKP misalnya. Yang jelas BPK lah ya. Karena BPK tiap tahun pasti akan melakukan audit gitu. Nah, kita masih berhenti di situ gitu, atau kita masih bukan berhenti. Kita sampainya itu masih ada di motif bahwa atau tujuan gitu, ini nanti akan diperiksa oleh auditor, maka harus dibuat. Kalau nggak dibuat, nanti pasti jadi temuan gitu. Orang dibuat aja bisa jadi temuan, nah ini apalagi nggak dibuat kan gitu. Belum sampai ke level seperti commercial company tadi, bahwa laporan keuangan ini ya perlu disusun karena audit gitu, nanti ada KAP yang akan melakukan proses audit, memberikan opini auditnya gitu. Tetapi lebih dari situ, annual report ini harus bisa memberikan informasi yang lengkap, yang utuh, sehingga nanti stakeholder yang berkepentingan terhadap laporan keuangan bisa mengambil keputusan berdasarkan perspektifnya mereka gitu, dengan utuh dan menyeluruh juga. Jadi saya ulangi sekali lagi, laporan keuangan itu harusnya disusun bukan hanya karena kebutuhan pemeriksaan atau audit, tetapi sampai ke penyajian ya, disclosure dari informasi keuangan, yang informasi keuangan itu nanti bisa dibaca oleh stakeholder, siapapun stakeholdernya, agar si stakeholder bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan utuh, dengan menyeluruh setelah mempertimbangkan semua aspek. Gitu. Nah, itu harusnya laporan keuangan sektor publik juga harus sampai di sana. Tapi kita belum. Ya ini menjadi limitasi ya, karena masih ada itu tadi. Motifnya adalah nanti diperiksa oleh BPK gitu. Nanti akan dilakukan audit. Nah, terus subjektivitasnya tinggi ya, asumsi dan estimasinya tinggi ya, karena itu tadi standarnya belum terlalu detail. Mostly contains quantitative information, jadi angka-angka saja, kualitatifnya masih minim, yaitu yang kemudian harus dilengkapi. Dan karena hanya angka-angka saja, maka laporan keuangan itu tidak sepenuhnya mencerminkan sebuah laporan kinerja, tetapi hanya sebuah potret dari kondisi keuangan di satu entitas gitu ya, apakah itu di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah. Itu limitasi-limitasinya. Terus kalau kita kemudian membuat analisis laporan keuangan, siapa yang akan menggunakan? Ya, usernya itu siapa saja. Nah, di sini kita bisa melihat yang paling berkepentingan itu justru bukan orang lain, tapi si pemerintah itu sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena di sini pemerintah itu pasti akan menyusun rencana program tahun berikutnya, kan gitu. Kalau nggak menyusun rencana program ya gimana? Kan pemerintah jadi nggak ada gunanya dong. Mau kerja apa gitu kalau nggak disusun rencana program kan ya. Nah, di dalam menyusun rencana program tahun berikutnya yang kemudian diterjemahkan dalam anggaran ya, baik APBN atau APBD, sekali lagi harus berdasarkan sebuah evaluasi yang dilakukan dari periode sebelumnya. Ini idealnya. Jadi kurangnya apa yang masih bisa ditingkatkan, apa yang sudah mentok atau sudah tercapai, itu jelas semua gitu. Tidak semata-mata berdasarkan misalnya rencana anggaran tuh ngelihat hanya besaran tahun sebelumnya.
Misalnya anggaran pembangunan sekolah gitu. Misalnya kemarin berapa se-Indonesia, katakan berapa, 2 triliun katakan gitu ya, karena APBN pendidikan kan tinggi, sektor pendidikan tinggi. Terus kemudian di tahun berikutnya ketika menganggarkan lagi gitu, ketika mengisi rencana program, kemudian ya naiklah 10% gitu, jadi berapa, 2,2 triliun gitu. Nah harusnya nggak sesederhana itu, harusnya dievaluasi dong, dari 2 triliun yang kemarin itu seperti apa penggunaannya. Nah itu sampai detail harusnya, gitu ya. Itu juga yang berlaku di pemerintah daerah. Ketika menyusun APBD, harus melihat bagaimana kemarin realisasi dari APBD yang sebelumnya. Tidak hanya sekedar kuantitatif, numbers, tapi juga kualitatif, information gitu. Diterangin seperti apa. Nah, itu bisa dijawab dengan melakukan analisis laporan keuangan. Selain dari pemerintah siapa? DPR, ya, legislatif. Loh, kenapa DPR? Ya, ketika kita masukkan atau ketika kita melihat politik ya, maksudnya bukan politik apa, tapi sistem politik yang ada di Indonesia, kita kan negara yang menerapkan sistem demokrasi ya. Jadi pemerintah eksekutif itu dipilih melalui pemilu, dipilih langsung ya sejak reformasi 98 tadi, baik presiden maupun gubernur, wali kota dipilih langsung oleh rakyat, dan kemudian si presiden, gubernur, wali kota tadi itu yang terpilih menjadi kepala pemerintahan gitu ya, di nasional atau di provinsi atau di tingkat 2 di kabupaten atau kota, dan kemudian mereka menjalankan program untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, kan gitu ya. Itu fungsi eksekutif. Nah, di dalam melaksanakan program tadi, si eksekutif diawasi oleh legislatif, DPR ya, DPR-nya juga dipilih rakyat ini. Gitu. Jadi nanti DPR-nya akan mengevaluasi, memberikan masukan karena keterwakilan rakyat itu ada di mereka gitu. Sehingga program-program yang disusun oleh pemerintah berikut juga pelaksanaannya itu memang sebesar-besarnya diarahkan atau akan dimanfaatkan, digunakan gitu ya oleh rakyat kan gitu. Nah, dalam fungsi pengawasannya itu tadi, dalam fungsi memberikan masukan itu tadi, si anggota legislatif atau si DPR ini ya, atau DPRD, itu harusnya juga lebih harusnya lebih substantif gitu di dalam memberikan masukan atau saran. Nah, lebih substantifnya itu ketika kita kaitkan dengan analisis laporan keuangan pemerintah, mereka harusnya di-fit dengan analisis laporan keuangan pemerintah sebelumnya. Jadi masukan-masukan yang diberikan itu benar-benar itu tadi istilahnya substantif atau ada isinya gitu ya, ada muatannya, sehingga si pemerintah itu benar-benar diberikan masukan yang konstruktif. Ketika ada hal yang tidak pas, maka kemudian bisa diperbaiki karena diberikan masukan yang konstruktif. Atau kalau enggak, ketika ada masukan yang substansial gitu, maka ada proses diskusi gitu, ada proses kalau kita lihat misalnya rapat dengar pendapat atau melihat rapat DPR dengan pemerintah gitu ya, itu tuh harusnya diisi dengan materi-materi yang substansial begitu, dan itu oke, dipersiapkan dari pemerintah ada, DPR-nya juga harus nyambung kan gitu ya. Nah ini yang kemudian harus dibangun, artinya DPR itu juga perlu nih diberikan materi ya gitu, atau mengetahui bagaimana melakukan analisis laporan keuangan pemerintah yang utuh gitu, yang menyeluruh, sehingga proses diskusi atau proses pengawasan tadi itu berjalan dengan baik gitu. Ini penting ya, karena itu tadi legislatif itu mengawasi eksekutif, artinya di situ ada proses checks and balance gitu ya, ada proses cross check, ada proses saling melihat gitu, saling mengkoreksi ketika salah. Artinya di situ tuh pemerintah juga tidak semuanya itu kemudian benar gitu, programnya tuh pokoknya semua yang dilakukan pemerintah tuh benar gitu, sehingga DPR atau DPRD-nya nggak boleh mengkritik, itu juga nggak benar gitu ya, karena pemerintah kan juga manusia gitu ya, bisa juga melakukan kesalahan gitu. Tapi juga sebaliknya, pemerintah itu tidak semua yang dilakukan pemerintah tuh salah gitu. Jadi DPR tuh kelihatan
ketika memberikan masukan tuh pokoknya semua yang dilakukan pemerintah tuh salah. Ya nggak gitu juga, ada benarnya juga gitu. Makanya harus proporsional, yang benar ya memang benar, yang bisa ditingkatkan lagi, bisa diimprove lagi, ya diberikan masukan yang benar gitu. Nah itu harusnya kan checks and balances yang dimaksudkan kan begitu. Nah itu arti penting kenapa DPRD harus tahu gitu ya, analisis laporan pemerintah. Kemudian publik ini ya kita masyarakat ya, rakyat. Kita tadi bahas sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai intelektual. Nah itu peran kita lah ya, atau posisi status kita di dalam masyarakat. Tapi apapun status kita itu tadi, kita bagian dari rakyat atau bagian dari masyarakat gitu. Kita berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah, apa yang kemudian dihasilkan dari program yang disusun, dan kemudian berapa uang yang sudah dipakai untuk menghasilkan atau menjalankan program tadi. Nah itu hak kita sebagai rakyat. Ingat ya, kita ini bosnya gitu. Rakyat ini majikannya gitu ya, bukan malah pelayannya. Pelayan kita itu justru adalah pemerintah. Jadi kalau kita masuk ke pemerintah ya kita ini pelayan sebenarnya. Itu pelayan siapa? Pelayan masyarakat gitu. Nah, ketika publik mempertanyakan atau ingin tahu terhadap kinerja dari pemerintah, nah ini mereka harusnya berhak gitu, dan berhaknya ini kemudian harusnya juga di-equip gitu ya, harus dilengkapi dengan kemampuan juga dari masyarakat untuk melihat atau menganalisis laporan keuangan yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi tingkat pemahaman itu harus dipunyai oleh masyarakat gitu ya secara rata-rata. Jadi nantinya mereka bisa menilai, masyarakat bisa menilai, bisa memberikan evaluasi atas kinerja pemerintah gitu. Ketika memberikan penilaian dan evaluasinya itu bisa subjektif berdasarkan pemahaman yang detail dari masing-masing individu, nah nanti itu kan akan ada proses ini ya, akan ada proses apa istilahnya? Ada proses perbaikan dari pembangunan secara keseluruhan. Artinya begini, ketika misalnya pemerintah gitu ya terpilih, katakan misalnya kabupaten kota aja lah, wali kota gitu terpilih. Terus kemudian di kota tadi itu masyarakatnya benar-benar kepeduliannya tinggi gitu ya, public awareness-nya tinggi untuk bisa melihat atau bisa mengukur kinerja wali kotanya ini bagaimana. Nah, katakan kemudian berjalan gitu selama berapa periodenya 5 tahun. Kan itu nanti ada ini ya, ada capaian-capaian yang kemudian bisa dilihat oleh masyarakat yang bentuknya itu bukan hanya sekedar fisik gitu ya. Nah, ini perlu menjadi ini kita nih, perlu menjadi garis bawah kita. Jadi kinerja itu harusnya kinerja secara keseluruhan. Bukan hanya yang bentuknya fisik, misalnya bangun apa udah kelihatan terus kemudian oh itu pemimpinnya wali kotanya bagus gitu. Harusnya itu bagus, tapi kemudian dilihat juga bagaimana aspek-aspek yang lain yang tercermin di APBD kotanya. Dan itu kalau si masyarakat punya skill, punya knowledge analis laporan keuangan publik ini, nanti kemudian dia bisa tahu apakah ini si wali kota ini benar-benar kerja gitu ya, atau dia hanya menggunakan beberapa sisi saja untuk mencitrakan dirinya berhasil, tetapi di sisi yang lebih banyak lagi dia itu sebenarnya gagal gitu. Nah, ketika ada proses evaluasi seperti ini, maka kemudian si rakyatnya tadi akan memberikan evaluasi ketika pilkada lagi gitu ya, pemilu lagi. Oh, wali kota ini berhasil atau tidak? Bupati ini berhasil atau tidak? Gubernur ini berhasil atau tidak? Misalnya presiden ini berhasil atau tidak? Kan gitu. Nah, ini pula yang tadi kalau kita sambungin ke negara-negara Skandinavia, ini pula yang dimiliki oleh si masyarakatnya gitu. Jadi mereka itu benar-benar bisa melihat dari kinerja pemerintah yang tergambar dari laporan keuangan pemerintah yang detail tadi, ini berhasil atau tidak gitu. Kenapa mereka punya kepedulian setinggi ini? Kenapa mereka punya rasa, kalau kita bahasanya kepo gitu ya, keingintahuan seperti itu? Karena mereka merasa bahwa uang mereka itu sudah banyak digunakan atau sudah banyak diberikan pada negara gitu. Kan pajak mereka tinggi-tinggi itu. Pajak PPh pribadi nih, PPh 21, pasal pajak penghasilan pribadi itu, kalau di Scandinavian countries itu bisa 40-an %, ada yang 50% gitu. Jadi kalau kita punya gaji 5 juta, 2,5 juta itu
dipotong untuk bayar pajak gitu. Jadi kita cuma punya duit 2,5 juta sisanya. Tapi mereka happy gitu ya, seneng, merasa dilayani oleh negara gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, digunakan oleh negara, dibalikin semua menjadi fasilitas gitu ya. Semua apa-apa itu kan katanya gratis gitu, katanya ya. Yang sedikit saya tahu sih, karena saya pernah agak lama itu di Australia, ya benar memang fasilitas umum, fasilitas sosial itu semuanya kondisinya bagus, terawat gitu. Tetapi kalau saya melihat bukan hanya dari pemerintahnya yang niat, tapi juga dari masyarakatnya yang ikut menjaga gitu. Kenapa masyarakat ikut menjaga? Karena mereka merasa itu duitnya sendiri gitu. Itu uang mereka sendiri ya. Kalau nggak dijaga kan sayang, mereka udah bayar banyak tapi rusak. Nah itu yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat ini klop, nyambung gitu. Nah nyambung atau klopnya dari mana? Ya ini tadi, pemerintah itu punya willingness untuk membuat program yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, pelaporannya juga akuntabel gitu ya. Dan kemudian itu juga ditangkap oleh masyarakat, mereka bisa melihat, punya knowledge untuk melihat atau menganalisis ini pemerintahnya beneran serius atau tidak gitu, sehingga ada harmoni gitu ya, ada sinergi antara masyarakatnya dengan pemerintahnya. Itu ya, itu kemudian kenapa publik harus tahu tuh. Jadi mereka bisa melihat apa yang kurang, apa yang sudah bagus, sehingga pemerintahnya juga itu tadi bisa membuat program yang apa nih kurangnya gitu. Itu ya. Jadi ini dua sisi ya. Kita tidak hanya bisa mendorong pemerintahnya harus begini begitu, tapi juga masyarakatnya harus turut juga menjadi pintar juga gitu untuk membuat pemerintahnya juga pintar. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi nyambung antara dua pihak. Ini sebenarnya kalau mau diceritakan begitu kira-kira. Terus kemudian investor udah jelas ya. Investor ini butuh ketika dalam konteks dia mau apa istilahnya, berinvestasi ya, membeli obligasi gitu. Itu nanti mereka akan melihat bagaimana penggunaan dari hutang pemerintah sebelum-sebelumnya gitu. Nah ini kalau bingung loh, katanya kan risk free, kenapa kemudian investor itu peduli terhadap penggunaan dari obligasi pemerintah. Nah ini nanti hubungannya adalah dengan tingkat imbal hasil atau yield. Ya, kalau si investor ini membaca bahwa kemarin obligasinya digunakan untuk keperluan konsumtif gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya itu tadi ya, konsumtif, subsidi yang buat senang-senang lah gitulah ya, intinya. Itu nanti si investor itu akan meminta yield yang tinggi gitu atas obligasi berikutnya. Tapi kalau melihat bahwa ini digunakan untuk keperluan produktif gitu-gitu, nah itu biasanya menjadi penilaian tersendiri juga gitu bagi si investor. Ini yieldnya ini ya proporsional gitu, nggak setinggi misalnya ketika dia melihat sebenarnya obligasi itu digunakan untuk keperluan konsumtif dari pemerintah. Gitu ya. Itu investor, kreditor sama kira-kira. Nah auditor, ini tadi kita sudah bahas ya, auditor itu juga sebenarnya melakukan analisis laporan keuangan loh, dari sisi dia memenuhi tujuan auditnya, sampai dia bisa mengeluarkan opini WTP, WDP, disclaimer, adverse gitu ya. Itu kan dia melakukan prosedur audit. Prosedur audit itu intinya adalah analisis laporan keuangan sebenarnya. Gitu ya, tapi ya kalau audit tentu ya itu ya, LHP, laporan hasil pemeriksaannya ya kadang nggak bisa diakses oleh khalayak gitu ya, oleh masyarakat umum, karena sudah spesifik untuk menjawab tujuan audit tertentu misalnya gitu. Nah itu yang kemudian menjadikan, balik lagi dalam konteks kita ya, bahwa Indonesia dalam hal ini laporan keuangannya memang dibuat sesuai dengan aturan, betul gitu ya, tapi beberapa situasi itu memang dibuat untuk diperiksa atau di audit oleh badan pemeriksa keuangan gitu, belum sampai ke level memberikan informasi yang menyeluruh, yang detail kepada semua stakeholder, tidak cuma kepada auditor, tapi juga ke yang lain ini. Itu ya, itu dari sisi user. Terus kita juga nanti akan belajar alatnya ya, analisis
analisis toolsnya apa saja yang digunakan. Nah ini ada nih banyak, saya nggak bahas satu-satu karena nanti kita akan praktekkan ya dengan study case laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi mulai dari analisis horizontal vertikal, analisis rasio, analisis neraca, realisasi LRA ya, laporan realisasi anggaran, itu nanti kita akan bahas dengan sekali lagi study case laporan keuangan pemerintah daerah. Gitu. Terus kemudian ke benefit dan tujuan dulu ya, objektif. Objektif dari kita melakukan analisis laporan keuangan pemerintah itu untuk menjawab akuntabilitas, jelas ya. Tadi akuntabilitas itu harus diberikan oleh pemerintah karena pemerintah itu karena pemerintah itu mengelola uang rakyat yang diperoleh dari pajak, PNBP, retribusi dan segala macam. Maka kemudian harus digunakan secara jelas, transparan gitu, dan akuntabilitasnya ada. Itu harus. Terus kalau yang kedua, objektifnya adalah memenuhi aspek manajemen, dalam artian manajemen ini apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang publik tadi itu bisa diukur kinerjanya gitu. Jadi manajemen yang dimaksud di sini ini adalah hasil kinerja. Kinerjanya seperti apa? Bikin sekolah dengan standar misalnya internasional kurikulum gitu misalnya ya. Ini misalnya 100 sekolah se-Indonesia misalnya. Nah, itu kemudian harus diukur tuh kinerjanya seperti apa. Nah, kinerja ini sekali lagi bukan hanya aspek sekolahnya terbangun, bukan hanya itu harusnya, tetapi apakah kurikulum yang dijadikan tujuan pembangunan tadi itu diimplementasikan dan kemudian bisa menghasilkan lulusan yang didesain dengan kurikulum yang jadi tujuan tadi, gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi, kinerja itu bukan hanya berhenti di kinerja fisik, membangun sekolah, sekolahnya terbangun. Enggak begitu. Tetapi harus sampai ke apakah bangunan sekolah itu berhasil memberikan atau memfasilitasi siswa itu bisa lancar belajarnya dan dia kemudian menjadi lulusan yang kriteria lulusannya itu tercapai gitu. Nah, itu kinerjanya harusnya sampai ke sana, bukan sekedar fisik. Terus kemudian transparansi ini kaitannya dengan tadi ya, akuntabilitas. Jadi semua yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan oleh pemerintah itu detailnya ada, dokumen pendukungnya ada. Jadi dari situ nanti financial condition, situasi keuangan pemerintah itu kita sebagai rakyat itu tahu secara spesifik gitu ya, sampai per komposisi strukturnya sampai detailnya itu kita tahu. Itu. Nah, transparansi ini juga penting dalam konteks kita bisa melihat bahwa ini tax revenue-nya pemerintah ini udah maksimal atau belum gitu. Jadi potensial income dan potensial economic resources itu rakyat berhak tahu. Ini pajak sudah terkumpul, sudah dikolek, sudah dipungut pemerintah misalnya sampai sekarang 1.500 triliun katakan begitu. Nah, itu tuh sebenarnya potensinya memang segitu atau bisa lebih lagi, atau sebenarnya itu sudah capaian pemerintah karena misalnya potensinya itu 1.400 gitu. Jadi pemerintah udah extra effort tuh sampai bisa mendapatkan 1.500 triliun gitu. Atau justru potensinya itu 2.000 gitu, 2.000 triliun tapi baru tercapai 1.500. Berarti tidak maksimal nih pemerintah ininya mengukur atau bekerja dalam rangka mengkolek atau mengumpulkan pajak tadi, gitu. Nah, itu kan harus ada tuh. Itu transparansi. Terus berikutnya intergenerational equity. Jadi keadilan antar generasi. Ini kaitannya dengan pembiayaan ya. Ini cukup akan menjadi PR ya dari tahun-tahun sekarang. PR-nya adalah begini. Kita tadi ya melihat pembiayaan APBN itu umumnya sebelum ada situasi yang sekarang ini gitu ada sekitar 300-an triliun ya kurang lebih untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai APBN ya, yang APBN itu sebenarnya ditujukannya ya harusnya ke pembangunan kan gitu. Nah sebenarnya dalam konteks itu tadi ya anggaran defisit sebesar 300 triliun itu
itu kita bisa mencapai, kalau kita kemarin ngomongnya masih mencapai pertumbuhan ekonomi gitu-gitu ya, 5% atau 7% atau berapa persen gitu. Nah, kaitannya dengan intergenerational equity, keadilan antar generasi ya. Ini adalah bagaimana hutang pemerintah itu kan berarti jelas tidak bisa dibayar lunas oleh generasi itu gitu. Artinya dibagi menjadi beban kewajiban bagi generasi-generasi mendatang. Gitu ya. Dengan besaran 300 triliun tadi, itu kan harus dijelaskan tuh ke generasi-generasi berikutnya gitu ya, bahwa beban ini, pembiayaan ini, hutang ini memang digunakan untuk pembangunan kan gitu. Itu cerita kita kemarin. Tapi hari ini ya, tapi ini juga bukan hanya Indonesia dan banyak negara ini menghadapi persoalan yang sama. Jadi mereka harus mengeluarkan public debt yang sangat atau jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin terbesar dalam sejarah gitu ya. Yang kemudian beban pembiayaan ini harus ditanggung oleh beberapa generasi setelahnya gitu. Nah, kalau kita kemarin kan itu ya sekitar 300 triliun gitu ya. Atau kalau kita mau melihat dari krisis ekonomi, itu pernah pemerintah kita mengeluarkan dulu di krisis keuangan 98 ya. Ada yang namanya, kalau kalian tertarik juga melihat, ada yang namanya BLBI ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia itu sekitar 600-an triliun lebih lah. Itu tuh baru selesai, baru dilunasi, itu mungkin sekitar tahun 2014, tahun 2015 gitu. Jadi anyway butuh waktu mungkin 15 tahunan lah untuk menyelesaikan 600-an triliun tadi. Itu di luar yang kebijakan untuk pembangunan. Karena kalau pembiayaan untuk pembangunan kan itu pembiayaan yang produktif gitu ya, akan menaikkan GDP dan segala macam. Nah ini sekarang, tadi kita lihat angkanya, pemerintah tuh hutang 1.000 triliun. Ya, di 2020, 2021 juga kira-kira akan membutuhkan pembiayaan 1.000 triliun. Nah itu jumlah yang terbesar gitu dalam sejarah. Memang harus dilakukan pemerintah pada situasi seperti hari ini gitu. Tapi kemudian harus diberikan penjelasan nih, intergenerational equity tadi. Ini harus diberikan pemahaman kepada generasi mendatang bahwa ini memang harus dilakukan pemerintah dan nanti penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah itu juga tujuan dari kita belajar analisis laporan keuangan. Ya, terus yang berikutnya performance evaluation. Nah ini tadi terkait dengan kinerja tadi ya. Kinerjanya itu sejauh ini bagaimana, tahun-tahun sebelumnya bagaimana, improve atau tidak, dan kemudian dari evaluasi itu digunakan untuk menyusun rencana kinerja berikutnya gitu. Artinya yang dibilang evaluasi itu ya benar-benar evaluasi, ada gunanya, bukan sekedar evaluasi yang dalam tanda kutip misalnya untuk hanya sebatas misalnya untuk audit atau hanya sebatas misalnya untuk kamu nggak sesuai peraturan gitu. Nah itu benar gitu ya, itu bukan sesuatu yang salah juga, tetapi harus ditingkatkan sampai ke berarti tahun depannya atau periode mendatang dari hasil evaluasi itu harus ditingkatkan di bagian mananya gitu. Terus kemudian apa benefitnya? Ya ini local dan national government ya, summary-nya lah ya, kira-kira intinya itu tadi. Dari analisis laporan keuangan yang dilakukan, dia bisa melihat informasi apa yang krusial, yang penting gitu, baik dari aspek penerimaannya, ya apakah bisa dimaksimalkan lagi, apakah ada ruang untuk meningkatkan PAD, apakah ada usaha ekstensifikasi lagi dari segi perpajakan gitu ya. Itu akan dihasilkan dari analisis laporan keuangan. Dari sisi penerimaan ya, dari sisi belanja juga sama. Apakah belanja yang kemarin itu sudah efektif, sudah efisien? Apakah hasilnya sudah sampai ke outcome? Apakah kemudian yang disebut smart spending di dalam public budget itu tidak dilakukan? Apakah money follow function itu terrealisasi dengan baik, terimplementasi dengan nyata gitu ya? Itu bisa dilakukan juga dari aspek belanja ya. Dan satu lagi dari aspek pembiayaan kita bisa melakukan evaluasi analisis ya. Apakah pembiayaan yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah efektif, sudah efisien?
yield-nya sudah optimal pemerintah sehingga tidak kemahalan gitu ya. Bisa dijelaskan intergenerational equity-nya itu sudah mempertimbangkan beban generasi mendatang, gitu-gitu. Strategi pengelolaannya apakah sudah optimal? Nah, gitu ya. Itu juga perlu dijawab dari sisi pembiayaan. Nah, kesemuanya ini adalah benefit dari kita melakukan analisis laporan keuangan pemerintah. Apanya? Kemudian akan muncul sebuah itu tadi paradigma pengelolaan keuangan negara atau keuangan publik ya, yang utuh, yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek di sisi pemerintahnya saja, tapi juga dari unsur lain, ada DPR-nya, legislatifnya, ada auditornya, dan juga dari kita sebagai rakyat gitu. Sehingga nanti ini kita bisa bersinergi untuk membuat pembangunan ini bisa lebih progresif, tercapai itu cita-cita negara ya, mencapai kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum gitu, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, yang adil dan merata. Tidak hanya di pulau-pulau tertentu, tidak hanya di kota-kota tertentu, tetapi benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin begitu analisis laporan keuangan pemerintah atau analisis laporan keuangan sektor publik atau analisis keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kita akan teruskan dengan study case ya, menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah real di materi berikutnya. Tapi untuk sekarang kita persiapkan untuk kuis dulu ya. Barangkali ada pertanyaan terkait ini, disimpan dulu, dicatat dulu, nanti boleh ditanyakan di WA Group atau di pertemuan di materi berikutnya ya. Tapi untuk sekarang kita manfaatkan dulu waktunya untuk kuis. Kalian persiapkan dulu itu alat tulis ya dan kertas, karena ini nanti kalian harus tulis dan di foto, di upload di Classroom. Nanti soalnya kalian juga bisa lihat di Classroom. Begitu untuk materi dan kuis kita. Di sini mau ada yang ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup Google Meet-nya. Kalian persiapkan sekali lagi alat tulis. Boleh mengerjakannya boleh di Excel. Di Excel juga nanti di-upload ya, tetapi tidak boleh hanya Excel doang. Kalian harus nulis jawabannya gitu. Gitu ya, jelas ya? Halo, kok pada diam nih? Ya, Mas, panas. Oh, kirain pada. Oke lah, ya, saya close dulu.